kerajaan Allah. Welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom, selamat pagi. Saya melihat muka kalian ceria pagi ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita beribadah kepadanya. Kita akan membaca firman Tuhan pagi ini yang akan dibaca oleh Bapak Agus. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dikatakan? Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasakan dengan kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti ibu domba yang lalu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasihmu bagiku. Terima kasih buat darah, buat kasihmu bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pengorbananmu, pengorbananmu, besar-besar kasihmu bagi kami. Oh, terima kasih buat kasihmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang kau berikan untuk kami. bagi seluruh umat yang di muka bumi. Terima kasih dan bersyukur.
Kami percaya pengorbanan tidak sia-sia. Engkau yang menebus bangsa ini. Kami serahkan bangsa yang dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melewatinya. Dan segala pujian, segala hormat, ibadah yang kami serahkan kepada-Mu. Kami persembahkan bagi Engkau Raja yang berkorban bagi Engkau. Ya Yesus telah mati. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Kia jauh katakan ku balas kasihnya. Ya
dan berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Kami terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang menerima yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kagumi dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanmu. Engkaulah dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang dimiliki dan ku hargai. Yesus Engkau
di atas segala raja. Kau Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mulia. Kemuliaan bagimu, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Glory bagimu, keselamatan datang darimu buat kami. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja, gunung batu kami, kekuatan, kemenangan, kota benteng yang teguh, haleluya. Oh, oh. Saat kami takut, Kau beri kekuatan. Saat kami lemah, Kau kuatkan kami. Kau berikan kami kehidupan, Kau bangunkan kami, Kau bangkitkan kami. Kau selamatkan kami. Kami datang padamu dengan apa yang ada pada kami. Kami berikan hidup kami padamu. Kau pungut kami dari lumpur dosa. Yang tercatat, Kau pungut kami. Kau bersihkan, Kau lahirkan kami. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami. Kau dandani kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Kau rela mati bagi kami. Selamatkan kami, Kau tebus kami. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan, kuduskan, layakan kami. Hari ini kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Harusnya kami mati, tapi Kau rela gantikan kami. Harusnya kami yang berdosa, yang laknat, pengkhianat, harusnya mati di kayu salib, tapi Kau Tuhan gantikan kami. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa dapat kami membalas kebaikan? Hanya dengan hidup kami. Biarlah hari ini, ketika kami mendengar firman, kami berkomitmen, kami mau hidup diperbarui setiap hari. Kami mau hidup untuk Tuhan. Dan kami percaya hari-hari kami akan berbeda. Mindset kami, pola pikir kami, sudut pandang kami akan berbeda. Melihat masalah kehidupan bukan sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan. Terima kasih. Puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Berfirman buat kami. Kami siap mendengarkan, melihat, dan melakukan. Sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan. Dalam ibadah online kita, saya percaya bahwa Yesus sudah disalibkan buat kita. Yesus sudah mati buat kita. Dan Yesus sudah dikuburkan buat kita. Bahkan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Yesus adalah penguasa kehidupan.
pemimpin kehidupan. Dan oleh sebab itu saya akan share tentang pemimpin kehidupan, Prince of Life. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 3 ayat 15, Acts 3:15 Amplified Bible, dikatakan demikian. But you killed the prince, author, originator, source of life, whom God raised bodily from the dead. To this fact we are witnesses, for we have seen the risen Christ. Kurang lebih artinya, tetapi engkau telah membunuh penguasa, pemimpin, penulis, pencipta, sumber dari kehidupan, di mana Allah telah membangkitkan secara tubuh dari kematian. Dan inilah fakta, di mana ada banyak saksi yang melihat kebangkitan Kristus. Dalam kisah 3 ayat 15, dalam terjemahan baru dikatakan, demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Sedikit berbeda dengan Amplified Bible. Amplified Bible lebih luas. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita sadari, hari ini kita ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada oleh karena Allah punya tujuan hidup yang jelas buat kita. Apakah tujuan hidup kekasih Tuhan? Tuhan sudah menetapkan kepada kita sebagai pemimpin kehidupan. Dia menyatakan Yesus Kristus adalah pemimpin kehidupan. Kata life itu diterjemahkan author, penulis. Tuhan mau menuliskan kehidupan kita. Kita siap sebagai kertas. Ditulis. Tuhan menulis rancangan-rancangannya buat kita lewat firman-Nya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sendiri sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sedang bersama dengan Tuhan. Dan kekasih Tuhan, Yesus bukan hanya sekadar author, penulis kehidupan kita, tetapi dia juga originator, pencipta. Dia menciptakan kita yang the best, yang terbaik. Oleh sebab itu saya berkata, I am what I am today, and I live in the best of me. Kita ada sebagaimana kita ada, dan kita hidup menjadi yang terbaik bagi kita. Kita tidak bersaing dengan orang lain, kita tidak sedang bertanding dengan orang lain. Tuhan mau kita menjadi the best of us. Tuhan mau kita menjadi yang terbaik buat diri kita sendiri. Kita tidak bertanding dengan orang lain, karena Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik buat kita. Rancangannya damai sejahtera, rancangannya penuh dengan syukur, penuh dengan kekuatan, penuh dengan keajaiban. Kasih Tuhan, Yesus itu juga dikatakan source. Jadi kata life diterjemahkan sebagai author, penulis, originator, pencipta. Dia menciptakan kita yang the best. Dia adalah source, sumber segala sesuatu yang kita perlukan, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan dan kita doakan. Segala sesuatu yang ada yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Bahkan lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan sudah menyediakan kesembuhan, mujizat, pemulihan. Bahkan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa buat kita. Haleluya! Oleh sebab itu, saya menyimpulkan the Prince of Life adalah Yesus Kristus, pemimpin kehidupan, penulis kehidupan kita, pencipta kehidupan kita, dan sumber kehidupan kita. Yang pertama kita pelajari, Yesus itu adalah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Sangat penting. Bukan hanya penting, tapi sangat penting. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Katakan bersama-sama dengan saya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan. Katakan, ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Katakan, ia telah dibangkitkan.
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Banyak orang meninggal, dikuburkan dan tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus, dia mati, dikuburkan dan bangkit dan hidup untuk selamanya. Alkitab mencatat ada orang meninggal, kemudian dikuburkan dan bangkit. Salah satunya Lazarus, tapi Lazarus mati lagi. Yesus adalah kekekalan, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia datang dari surga, turun ke bumi dengan cara yang ajaib, lahir dari seorang perawan. Dan perawan itu dipilih secara khusus dari keturunan Daud. Dan ketika Yesus hadir di muka bumi ini, usia 3 tahun dia pindah ke Mesir, lalu kembali lagi ke tanah perjanjian. Lalu dia tinggal membantu orang tuanya di Nazaret. Dan menurut tradisi, kebudayaan, adat, umur 12 baru boleh pergi bersama-sama beribadah ke Yerusalem bersama dengan orang tuanya. Dan di situ dia bertanya jawab. Dan ternyata di usia 12 tahun, hikmatnya, kecerdasannya jauh melebihi ekspektasi, jauh melebihi apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus manusia biasa, tetapi dia Tuhan juga. Dia Tuhan, tetapi dia juga manusia biasa. Nah, saya menyimpulkan begini. Apa yang menjadi kehidupan kita kalau kita tahu Yesus adalah Tuhan? Maka kita memberitakan tentang Injil. Injil itu bukan kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang berisi tentang Injil. Dan Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus telah mati, Yesus Kristus telah dikuburkan, dan Yesus Kristus telah bangkit bagi kita. Itulah Injil. Jadi tugas kita adalah memberitakan Injil. Nah, kekasih Tuhan, yang kedua, sudah selesai di kayu salib. Katakan, sudah selesai di kayu salib. Yang pertama kita tadi pelajari, Yesus adalah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, sudah selesai di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Anggur asam ini bukan wine, tapi ini juga kecut. Gak ada orang normal mau minum. Tetapi sesuai dengan nubuatan, Yesus meminta anggur asam ini hanya untuk membasahi bibirnya dan membasahi lidah, biar ada dia merasakan bahwa asamnya kehidupan. Dia selesaikan pertandingannya. Yesus tidak bertanding dengan orang lain. Yesus ketika di Taman Getsemani dia bergumul sampai pembuluh darahnya pecah, sampai yang namanya keringatnya bercucuran dengan darah. Pada waktu itu bukan musim panas. Jadi kalau malam-malam orang berdoa sampai berkeringat, berarti sangat stres. Yesus sangat stres. Setelah malam di mana Yesus mengadakan Pesah Seder, perjamuan malam Paskah. Biasanya orang Yahudi melakukan perjamuan malam Paskah berhari-hari. Dan dia melakukan perjamuan yang terakhir bersama para murid. Artinya Yesus pernah mengadakan perjamuan, karena perjamuan itu perjamuan makan. Kalau orang Yahudi biasa makan dengan roti, lalu minumnya anggur. Dan kalau di budaya orang Yahudi, untuk Paskah, perjamuan makan Paskah, malam Paskah, biasanya minum anggur itu sampai 4 gelas. 4 gelas ya, bukan 4 botol. 4 gelas. Makanya ketika Yesus mengajak 3 muridnya bersama dengan dia pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani artinya Getsemani itu pemerasan zaitun. Ya, karena di situ banyak pohon zaitun dan sampai hari ini masih ada pohon zaitun yang usianya kurang lebih dari zaman Yesus sampai sekarang. Zaitun itu
pohon yang tidak akan pernah mati, karena dia bertunas di sebelahnya, di sebelahnya, di sebelahnya, dan akan bertumbuh terus. Dipotong dia akan tumbuh. Dan 3 muridnya ketika mengawal Yesus yang sedang berdoa, para murid ini ngantuk dan tertidur. Mungkin sebagian kita berkata, malam sih Pak, ngantuk mereka. Sampai-sampai Yesus berkata-kata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Mereka bukan ngantuk karena malam, mereka ngantuk karena kebanyakan minum anggur. Tapi itu tradisi. Jadi kalau orang Indonesia bukan anggur, ya, mungkin di beberapa daerah tertentu perjamuan makannya bisa makan nasi, ya, bisa makan biskuit, bisa makan snack, minumnya bisa kopi, bisa teh, bisa sirup, ada juga yang sopi, ya, ada juga yang tua dan lain sebagainya. Tapi ini budaya dari orang Yahudi, beda dengan kita. Nah, sudah selesai di kayu salib. Artinya demikian, Yesus Kristus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya di bumi, dia disalibkan, dia mati, kemudian dia masuk ke dalam liang kubur. Di situ dia memberitakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, artinya begini, akulah Yesus Kristus, akulah juru selamat itu. Ya, jadi jangan sampai hari ini ada yang berpikiran, wah, berarti kita masih bisa berhubungan dengan dunia orang mati. Enggak, itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Nah, Yesus Kristus sekarang ini mau kita untuk lakukan apa? Percaya kepadanya. Betul-betul percaya kepadanya. Saya pernah bersama dengan istri ke kubur kosong Yesus. Yang paling penting bukan siapa yang tinggal di dalamnya. Saya cari-cari gak ada. Tapi kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan janjinya ya dan amin. Kubur kosong membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Kubur kosong membuktikan bahwa setiap janji-janjinya pasti digenapi. Yesus Kristus mau kita hidup dalam kebenarannya. Praktekkan kebenaran demi kebenaran. Ketika orang lain curang, kita tetap berbuat kebenaran. Saya percaya orang jujur bukan acur. Orang jujur pasti mujur. Amin. Orang jujur akan diberkati Tuhan. Orang jujur akan dipelihara Tuhan. Orang jujur akan dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Tapi jujur itu bukan polos. Seringkali polos itu bodoh. Tapi orang jujur itu di dalam hikmat Tuhan. Menyampaikan kebenaran dalam hikmat Tuhan. Dalam kerendahan hati. Yesus Kristus juga mau kita menjadi pembawa kabar baik. Membawa Injil. Kalau kita sudah diselamatkan, beritakan keselamatan. Kalau kita sudah disembuhkan, beritakan kesembuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, beritakan pemulihan. Kalau kita ini sudah tinggal di dalam Tuhan, katakan apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan di dalam Tuhan. Dan kekasih Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan. Mari tebarkan kabar baik buat mereka. Hari ini stop membagikan hal-hal yang buruk. Kita harus baca sungguh-sungguh, kita harus lihat sungguh-sungguh sebelum membagikan kepada orang lain. Jadilah pembawa kabar baik. Dan dimanapun kita berada, kita bagikan shalom. Shalom artinya sederhana buat saya. Damai sejahtera Allah turun atasmu. Berkat Tuhan turun atasmu. Ketika kita berkata shalom kepada orang lain, kita memberkati dia karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan kalau orang itu tidak menerima shalom kita, maka berkat shalom itu akan datang kepada kita kembali. Kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jangan kita ikut-ikutan jahat. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan akan berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam hikmat Tuhan, mengandalkan firman. Hidup dalam hikmat Tuhan, mengandalkan petunjuk-petunjuk Tuhan.
Saya berulang kali dan terus menerus akan mendorong kekasih Tuhan, baca, renungkan firman, baca, renungkan firman Tuhan. Suatu hari ketika kita menghadapi masalah, suatu hari ketika kita menghadapi jalan buntu, firman itu adalah jalan keluar. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Siapa hikmat Tuhan? Sebetulnya hikmat Tuhan adalah isi hatinya Tuhan sendiri. Artinya kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita hidup dalam isi hatinya Tuhan. Hiduplah berbagi dengan orang lain. Hidup kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diselamatkan, berbagilah keselamatan. Hidup kita sudah diberkati secara materi, berbagilah dengan orang lain. Sebab orang yang diberkati dan belajar memberkati tidak pernah kekurangan. Orang yang hidup di dalam berkatnya Tuhan akan menikmati bahwa berkat Tuhan seperti air terjun yang terus-menerus akan mengalir dalam hidupnya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan menikmati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang hidup di dalam Tuhan, maka dia merasakan segala sesuatu yang terbaik yang dia miliki, dia akan bagi buat orang lain. Hari ini mungkin tetangga kita membutuhkan pertolongan karena mereka biasa bekerja harian, beroleh upah harian, tapi mereka hari-hari ini berhenti bekerja. Tolong mereka. Dan kita menolong orang lain tidak perlu kita perlihatkan, tidak perlu kita pertontonkan. Biar Tuhan sendiri yang menilai isi hati kita. Amin. Dan mari bagikan inspirasi dan motivasi kehidupan. Saya seringkali nonton tayangan-tayangan yang menginspirasi, yang memotivasi. Mari perhatikan baik-baik. Bukan inspirasi dan motivasi yang membuat kita bergerak. Yang membuat kita bergerak karena kita punya tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan bergerak. Orang yang tahu bahwa dirinya punya tujuan hidup, dia akan mengerjakan yang terbaik sesuai dengan tujuan hidupnya. Orang yang punya tujuan hidup, dia tidak akan ngurusi apa yang dikerjakan orang lain. Orang yang punya tujuan hidup tidak akan kepo dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Tetapi orang yang punya tujuan hidup, dia akan membagikan inspirasi dan motivasi kehidupan buat orang lain. Senyum kita, cara kita berjalan, cara kita bertutur kata, cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita melayani orang lain, itu bisa menginspirasi, memotivasi orang lain. Dan hari ini, sadari, kita punya karisma dari Tuhan. Karisma itu karunia. Jadi karisma itu bukan karena orang itu tampan, orang itu cantik, enggak. Kita punya karisma dari Tuhan. Bahkan kita punya wibawa dari Tuhan. Kita punya otoritas dari Tuhan. Kita punya kuasa dari Tuhan. Pakailah itu untuk memberkati orang lain. Pakailah itu untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Kadang lewat senyum kita, orang yang lagi susah dikuatkan. Kadang lewat SMS kita, kadang lewat texting kita, kadang lewat WhatsApp kita berbagi buat orang lain dikuatkan. Oleh sebab itu jadilah teladan kehidupan. Jadilah teladan kehidupan bagi orang lain. Sebuah teladan itu sebetulnya berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Waktu kita ngomong, orang mungkin perhatikan, tetapi orang nunggu tindakan kita. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Kadang-kadang kita bekerja, kita melayani tanpa banyak bicara. Ingat, kalau kita punya tujuan hidup, maka segala sesuatu yang menghalangi tujuan hidup kita, itu akan kita singkirkan demi tujuan hidup kita. Dan ketahuilah, Yesus sudah menanamkan tujuan hidup kita kepada kita. Tuhan Yesus sudah menanamkan destininya kepada kita, bahwa di mana kita berada, kita jadi berkat. Di mana kita berada, kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Bukan oleh karena harta kita, tapi juga oleh karena kehidupan kita. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Jadilah contoh. Ketika ada orang yang lebih muda, contohnya,
tidak suka menyapa. Kita yang lebih tua sabar, itulah teladan. Kalau ada orang cuek, kita yang menolong terlebih dahulu. Saya seringkali naik kendaraan umum, zaman dulu ya, kalau sekarang setiap kendaraan umum pasti ada nomor tempat duduknya. Dulu siapa cepat dia dapat, tapi saya seringkali karena saya masih muda, merasa masih anak SD, saya sudah naik kereta, ada orang yang lebih tua, saya bilang, mari silakan. Dan betul, dia duduk, saya berdiri, tetapi dia tahu ada waktunya. Mas, kok duduk gantian. Ketika kita beri kesempatan buat orang lain, kita akan diberi kesempatan. Hari-hari ini jadilah teladan bagi orang lain dan teruslah jadi teladan. 3 hal yang saya sudah sharing buat kita. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah Prince of Life. Yesus itu adalah Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Yesus itu sudah selesai di kayu salib. Dan Yesus Kristus mau kita percaya kepadanya, hidup dalam kebenarannya, menjadi pembawa kabar baik. Dan inilah yang akan kita lakukan terus. Mari jadi teladan buat orang lain lewat kehidupan kita. Haleluya. God bless you. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hamba berdoa, Tuhan, di Jumat Agung ini, perayaan mengingat karya kematian-Mu di kayu salib. Tangan-Mu terpaku, kaki-Mu terpaku, tangan-Mu terentang, ditarik. Sekitar 3 jam kau tergantung di kayu salib. Dengan memanggul kayu yang basah dan berat, sampai kau terjatuh, sehingga Simon dari Kirene membantu mengangkat kayu salib yang kasar. Kau ditelanjangi, kau dipermalukan, bukan mahkota emas yang kau terima, tapi mahkota duri, Sisyphus Pina Christi, yang tertancap di kepala. Kau sudah dicambuk 40+1 aturan, tapi kau dicambuk berkali-kali sampai hancur. Dan kami dapat berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus, dan kami mau memaknai setiap karya-Mu, karya salib, kebaikan, kematian. Firman-Mu dengan jelas menyatakan, tidak ada satupun tulang dipatahkan. Sesudah kau berkata, sudah selesai, maka kau menyerahkan nyawa-Mu. Dalam pergumulan-Mu di Taman Getsemani, kau sanggup berkata, aku tak mau mati, biar yang lain mati. Tetapi kau rela mati buat kami. Dan kami menyadari, Tuhan, setiap nubuatan tentang-Mu dari perjanjian lama, satu demi satu sudah kau genapi, sudah dikatakan dalam perjanjian baru. Dan ada banyak nubuatan yang sedang akan digenapi di hari-hari mendatang. Kami percaya Yesus yang sudah pernah datang ke bumi, yang sudah naik ke surga, akan turun lagi ke bumi untuk menjemput setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah, Raja dan Juru Selamat. Di depan kami ada roti dan anggur. Biarlah setiap kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah menyiapkan diri
untuk mengikuti perjamuan kudus. Layakkan kami yang melayani maupun yang dilayani. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku pakai. Yesus Engkau bukan bumi bila mana dikasih Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang dari rumah, sudah mendapatkan roti dan anggur atau mengangkat bersama lambang dari tubuh dan darah Kristus. Yang terpenting bukan apa yang kita angkat, tapi esensi dari yang kita angkat. Yesus apapun yang sedang kita pegang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti, biskuit, snack, ataupun makanan kecil lainnya sebagai lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Pada malam waktu Yesus mengadakan perjamuan, ini perjamuan yang berbeda karena perjamuan ini adalah perjamuan yang terakhir, perjamuan malam Paskah yang terakhir. Yesus tahu, Yesus menyadarinya, dan Yesus berkata kepada para murid, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Makanlah, ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kekasih Tuhan ingat kebaikan Tuhan? Apakah kekasih Tuhan ingat pertolongan Tuhan? Apakah kekasih Tuhan masih ingat kasih mula-mulamu kepada Tuhan? Apakah saudara masih ingat bahwa Yesus Kristus sudah disalibkan, sudah mati, sudah dikuburkan, bahkan bangkit pada hari ketiga buat kita? Bahkan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, kita sudah dipulihkan. Makan dengan iman, dengan pengharapan, dengan pengertian yang benar dalam nama Yesus. Perlahan-lahan angkat anggurmu, kopi, teh, air, sirup, atau minuman lainnya sebagai lambang persekutuan dengan darah Yesus. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu ia membagikan kepada para muridnya silih berganti dengan cawan yang sama dan minum. Dan dia berkata, inilah cawan yang tercurah bagimu, penumpahan darah untuk menyelamatkan semua orang di bumi ini. Barang siapa percaya bahwa aku adalah Allah, Raja dan Juru Selamat, ia diselamatkan. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman, dengan pengertian yang benar dalam nama Yesus. Ambil komitmen, ambil janji kepada Tuhan.
ini janjiku padamu, ku serahkan seluruh hidupku, roh, jiwa dan tubuhku menjadi milikmu selamanya. Kau berkuasa hidupku, Kau berkuasa kehidupan, penolongku, penyembuhku, pemulihku, Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Waktu tubuh yang berpecah bagi kami, darahmu yang tercurah bagi kami. Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau bebaskan kami, ya Tuhan. Kau rela tercapik-capik buat kami, Kau rela dihancurkan buat kami. Sekalipun Kau punya kesempatan untuk berkata tidak, sekalipun Kau punya kesempatan untuk melepaskan diri, untuk menunjukkan bahwa Kau Allah, tapi Kau tunduk akan rencana Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Hari ini aku berdoa buat kekasih Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya bagi yang belum menerima Yesus sebagai Allah, Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat tayangan ini, Roh Kudus jamah hidupnya, Roh Kudus jamah hatinya, dan biarlah kuasa Roh Kudus, hadirat Roh Kudus menyentuh hatinya, supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan diubahkan hati. Dan buat kekasih Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, perbarui janji, perbarui komitmen. Hamba berdoa kami semua tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kami. Waktu berjalan terus, dan kami akan melakukan setiap pekerjaan kami dengan benar, dengan baik. Dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami mau maksimalkan Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami menjadi berkat, menjadi teladan buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berikut ini ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan sejenak. Ya, hari Minggu temanya The Expression. 12 April 2020 disertai perjamuan kudus jam 8 pagi, ya. Dan tetap dengan siaran langsung lewat Facebooknya GBI Rock Jajak. Dan nanti ada rekaman juga di YouTube kan, oke? Dan bagi jemaat yang akan menabur persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, bisa melalui rekening BCA 8980 578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan sebaiknya diberi kode ya, supaya kita ini tahu buat diri kita sendiri. Ada kode, kalau mau pakai nama silakan, tapi pakai kode juga nggak apa-apa. Kemudian bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi nomor HP ya, baik nomor HP saya, Ibu Dian, Pak Markus, Pak Agus, dan Ibu Yohana. Ya, kita akan melayani. Jadi Bapak Ibu cukup ada di rumah, kami akan layani, bisa lewat pertelepon. Ya, kami akan layani yang terbaik. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa setiap apa yang terjadi di bumi ini adalah kesempatan
buat kita untuk mengabarkan kabar baik, dan saya percaya bumi ini akan menjadi lebih baik. Hari-hari mendatang dan mulai hari ini kita percaya bahwa badai COVID-19 juga akan berlalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus, terima kasih. Hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hidupku hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami, termasuk yang ada di Rob Jajak dan rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini yang sedang berulang tahun sepanjang pekan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati dengan umur panjang, kesehatan yang prima, kekuatan yang ekstra, dan berkat-berkat Tuhan yang tiada taranya sudah tercurah buat kekasih Tuhan yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Kami juga bersyukur buat jemaat Rob Jajak yang kokoh, yang kuat, yang tegar, yang bersemangat, yang hidup dalam hikmat Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa kekasih Tuhan tidak hidup dalam ketakutan, kekasih Tuhan tidak hidup dalam kepanikan, kekasih Tuhan tidak hidup dalam kecemasan, tapi hiduplah dalam hikmat Tuhan, hiduplah dalam semangat Tuhan yang membara, hiduplah dalam rencana-rencananya yang ajaib. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, percayalah bersama-sama, mari kita berseru bersama-sama di dalam nama Yesus bahwa COVID-19 akan segera berlalu, baik di Indonesia maupun yang ada di negara-negara yang lain. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan sudah memberikan hikmat buat Presiden Jokowi, buat Wakil Presiden Maruf Amin, juga para aparat sipil maupun aparat militer, kepolisian, tentara, semua sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, mandat dari Tuhan, otoritas dari Tuhan untuk mengelola negeri ini. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, biarlah hati nurani dari bangsa Indonesia ini khususnya benar-benar tersentuh, dijamah Tuhan, sehingga ketika bekerja, ketika keluar dari rumah bisa menjaga jarak, bisa pakai masker, bisa mematuhi aturan-aturan dari pemerintah, dan khususnya para hamba Tuhan diberi hikmat kebijaksanaan untuk menolong jemaat, untuk memberitahu kepada jemaat, untuk encourage, untuk memberi semangat kepada jemaat yang digembalakan. Terima kasih Bapa, kekasih Tuhan. Sebentar ketika kita memberikan persembahan secara online lewat rekening yang sudah tersedia, Tuhan sudah memberkati pekerjaan, Tuhan sudah memberkati rumah tanggamu, bahkan diberkatilah hari-hari depanmu, keturunan-keturunanmu juga diberkati Tuhan. Perlindungan Tuhan ada pada kita semua, penyertaan Tuhan ada pada kita semua, pembelaan Tuhan ada pada kita semua, diluputkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan, bawalah serta segala berkat di
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.